masuk di ikom ternyata ada jalanku ke situ. Ikom bisa melatih kita menulis begitu. Bisa juga antar ke situ yang sesuai ji passionku dengan apa-apa di ikom, dan seru ji. Ada sih satu dosennya yang ngefans Kak ya. Ya. Siapa ini? Siapa? Pokoknya di ikom Mbak itu baru tahu pegang kamera. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rakyat News. Malam ini kita akan bincang-bincang mengenai salah satu jurusan favorit di Indonesia, mungkin bahkan di dunia, tentang jurusan ilmu komunikasi. Dan hari ini kita sudah kedatangan salah satu lulusan terbaik jurusan ilmu komunikasi UIN Alauddin Makassar, wisuda kemarin periode berapa? Desember. Periode Desember 2020. Nah, sekarang kita sudah bersama Arum Tricahyani SIKOM. Tepuk tangan dulu dong. Lulusan terbaik, karena berbicara mengenai lulusan terbaik di jurusan ilmu komunikasi UIN itu sebenarnya di masa pandemi suatu kebanggaan. Toh, wisuda offline, wisuda online. Wisuda offline itu cuma 2 mahasiswa setiap jurusan. Dan Arum ini ya perwakilan, dan Arum ini adalah salah satunya, bahkan nomor 1 ya. Kebetulan saya bersama Ica sebagai orang nomor 2. Iya, saya orang nomor 2, Arum orang nomor 1-nya di lulusan terbaik ilmu komunikasi periode wisuda Desember 2020. Jadi kita sebelum kita bahas ini wisuda tuh di masa pandemi, bahas dulu ini jurusan ikom. Sebenarnya jurusan ilmu komunikasi itu apakah yang menarik bagi di mata Arum ini? Apa yang menarik itu jurusan ilmu komunikasi? Apa di sebenarnya itu saya masuk di ikom karena takdir mungkin. Karena takdir, oke. Karena saya sebelumnya tidak pernah bercita-cita untuk masuk di ikom, tapi tahu ada jurusan namanya ikom. Terus karena di UIN satu-satunya kampus yang setempatnya lulus, jadi mau tidak mau harus keambil. Dan waktu itu sebenarnya awalnya saya ambil informatika, informatika, tapi tidak tahu kenapa ikom yang saya jadikan pilihan pertama. Jadi lulus di situ dan tidak ada peluang di kampus lain, jadi ya sudah jalani saja. Tapi setelah di ikom ternyata kayak saya merasa kalau ternyata duniaku memang di ikom. Kayak ternyata seru ji itu ikom. Karena saya sebenarnya suka menulis. Betul. Pas masuk di ikom ternyata ada jalanku ke situ. Ikom bisa melatih kita menulis begitu. Bisa juga antar ke situ yang sesuai ji passionku dengan apa-apa di ikom, dan seru ji. Itu daftar yang lulusan ikom itu apa? SPAN. Oh iya, saya jalur SPAN. Oke. Jalur SPAN, jalur undangan, Dik. Jalur undangan, iya. Jadi setelah itu jalur undangan, setelah dapat lulus di ikom, daftar mulai kampus lain atau masih daftar tapi tidak lulus? Daftar banyak bisa daftar sebenarnya. Kan ada juga SBM toh. Ya, ada SBM. Cuman saya sebenarnya salah pemilihan kampus. Kayak rencanaku yang awalnya di SN itu kan rencanaku ini tinggi sekali, ekspektasi. Dapat apa? Tapi UIN itu sekarang sekedar informasi, sekarang UIN itu sudah akreditasi A. Jadi kalau bilang UIN, orang-orang bilang, kenapa UIN akreditasinya rendah? Tapi sekedar informasi ini teman-teman. Jadi UIN itu sudah akreditasi A, dan jurusan ilmu komunikasi juga itu sudah akreditasi B. Jadi bukan di akreditasi C yang kayak jangan dia masuk jurusan akreditasi C. Bisalah dipertimbangkan. Oke, berbicara mengenai jurusan ilmu komunikasi UIN. Apa yang selama di ilmu komunikasi UIN, apa yang menarik ini yang didapat mata kuliahnya? Apakah itu perjalanan di ikom UIN, apa yang didapat? Yang paling menarik? Jelaskan semuanya. Paling menarik di ilmu komunikasi UIN. Ada sih satu dosennya yang ngefans Kak ya. Siapa ini? Siapa? Pak Halik. Oke, Pak Halik. Terus itu juga mungkin karena kayak di ikom baru kenal betul-betul kayak media itu kerjanya seperti ini, komunikasi itu yang kayak bagaimana, jadi kayak seru aja ternyata kunjungan ke radio, kunjungan ke media, Fajar, kayak gitu. Coba dunia yang kayak broadcasting, siar, masuk di siar yang tahu ternyata begini produksinya orang pada radio.
sebenarnya juga saya kayak tertarik Kak, maksudnya sering Kak dengar radio dan betul. Dan merasa kayaknya jalanku memang e-com karena ternyata dunia aku banyak di e-com juga. Yang kayak seru gitu di e-com pada saat di radio. Baru mata kuliahnya juga. Mata kuliah ini kita bahas mata kuliah ini bagaimana ini mata kuliahnya e-com. Pokoknya di e-com Mbak itu baru tahu pegang kamera. Karena siapa? Karena Bang Ibul, oke. Satu semester kan? Iya, satu semester kita kan fotografi harus ke kemana? Ke luar daerah, harus luar daerah tuh dulu. Ambil itu dof luas, dof sempit. Baru aja tuh istilah-istilah gitu. Oh, ada dof luas, dof sempit. Dan seru sekali pastinya. Jelas karena iya juga itu membuktikan bagaimana solidnya sebuah kelas. Iya, karena terpecah begini terus harus kumpulkan berapa foto lagi? 1000 ya kemarin. Iya. 5 yang wajibnya. Tapi di dalam gudang itu harus ada 1000. Iya. Tapi sebenarnya awalnya dikira berat, tapi ketika dijalani seru sekali. Maksudnya itu aja kita yang begitu. Oke, berbicara lagi mengenai ini di kelas kita ya, kebetulan kita satu kelas. Di kelas kita nama kelas kita Komte. Bagaimana itu menurutmu tuh teman-teman di Komte? Tunggu dulu. Sorry, saya ini. Tunggu dulu. Tidak, yang mau aku bahas ini pas anak-anak Komte di zaman semester 5 yang pas fotografi. Kan ini bagi-bagi fotonya itu yang kayak biasa kita kurangi begini. Bagaimana perasaan itu, Arong? Sebenarnya rahasia ini karena kalau tak Bang Ibul. Iya. Rahasia. Iya. Jadi kan saya juga Bang di kelas tidak punya kamera. Karena ada udah lah, banyak Ji, banyak. Banyak, masih ada berapa orang udah beli, cuma mungkin enggak tahu itu karena Komte, enggak tahu anak-anak itu kayak Ika atau bagaimana sampai tuntutan mata kuliah sampai hitung jari yang enggak punya kamera. Semuanya beli kamera, jadi saya waktu itu enggak Ji, kalau ada kamera lagi free, kameranya saya enggak ada aku pakai. Iya. Terus kayak biasa kalau untuk tutupi misalnya beberapa ada fotoku dan ada bisa fotoku yang kan ada itu yang apa itu aturan-aturannya yang harus dipenuhi. Slow motion apa? Gitu. Yang kayak itu yang susah didapat. Iya, gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada di anak-anak yang lain yang mau berbagi gitu, tapi ada semua sih ya teman-teman. Tapi Ji Bang Ibul saling bertukar aja. Dan Ji Bang Ibul ini sementara ada sewarki ke Bang Ibul. Oke. Maka juga ini bertanya soal Arum, ada ketertarikan sendiriku, mungkin tertarik Kak juga, nggak tahu Arum. Apa? Kita bahas mata kuliah psikologi komunikasi. Bagaimana itu menurutmu Arum? Tidak terlalu ingat Mia. Mata kuliah psikologi komunikasi yang awal-awal kita kenal sendiri Kak Ani. Psikologi komunikasi kita, itu semester berapa? Semester 6. Yang bahas itu, yang film-film kepribadian ganda yang sampai itu ku ingat sekali tuh anak-anak gara-gara sudah bahas guys, rekomendasi itu sudah bahas film sudah bahas soal kepribadian ganda, nonton filmnya ada temannya berubah sedikit dan bilang kepribadian ganda teman. Jadi itu bagaimana itu ini pembawaannya di psikologi komunikasi, apalagi dibawa sama Kak Ani yang setiap teori itu yang kayak 5 narasumber paling sedikit sorry guys, sumber 5 sumber tulisan yang kayak kalau saya pribadi memperkaya sekali itu pengetahuan. Iya sih. Karena ternyata psikologi komunikasi yang kemarin itu sulitnya dicari ini materi, tapi ketika didapat ketika didapat di buku, di jurnal, serunya ini mata kuliah yang harus ada ahlinya. Ahli ini yang kayak badan masa temanku ada ahli psikologi yang siapa gue lupa namanya nih, sekilas mata pindah kuliah, siapa lagi namanya, yang orang tokoh-tokoh psikologi siapa di saya ingat. Saya ingat Rolome karena yang Rolome yang presentasikan. Siapa itu lagi yang pertama sekali disuruhkan itu yang kayak bagaimana menurutmu Arum? Kalau saya pribadi seru, kalau kau? Seru sih pasti, tapi tidak terlalu kuliah. Yang serunya itu karena itu kayak tantangannya. Kayaknya saya pertama kali gak begadang karena ada tugas. Betul. Yang belum dari. Saya hampir yang betul subuh betul baru tidur gara-gara tugas itu. Karena cari sumbernya itu cari sumbernya terus
disuruh juga analisis film. Jadi sebenarnya banyak pandangan baru kayak ternyata komunikasi itu tidak sebatas media dan tapi kayak komunikasi secara secara luasnya nih sampai ke psikologi komunikasi. Seru sih. Salah satu mungkin karena dosennya juga yang kasih tantangan seperti itu jadi dan itu kuliah sorry nih karena kita dari kelas yang sama mungkin agak kini sedikit kelas agak dibahas sedikit kelas atau yang kayak ini anak komte kayak ini anak komte sebenarnya waktu awal-awal sempat kayak deh apakah ini 5 sumber kolong susahnya lagi, tapi semakin berjalannya waktu ini anak-anak kalau ndak ditunjuk untuk bertanya kayak mau mengamuk. Itu juga kejar serunya, poinnya seru kelasnya kejar poin terus kayak berdebat yang kayak malah tuh itu mungkin dosen sempat curhat kalau kelas lain itu malas angkat tangan yang kayak malas ada mungkin ada tapi iya coba mungkin komte jadi yang kayak sampai itu yang di belakang suka duduk mau ke depan saya ini duduk deh atau kayak yang di depan kau yang depan sering mau kok lari ke belakang demi kejar poin. Iya. Jadi itu salah satu yang kuanggap mata kuliah yang paling seru itu psikologi komunikasi karena nggak bisa kau dapat kalau kau dapat poin 3.000 dan itu poin didapat dari bertanya dan menjawab. Dan itu kayak wah melatih sekali speaking bagaimana ini kalau yang pas hitung nilai langsung kenapa udah cukup nilaiku? Iya, kenapa udah cukup nilaiku? Ternyata begini atau yang pas berdiri deh itu kayak tertantang kini anak-anak untuk bikin bahasa yang baku. Jadi saya tuh kurasa seru sekali gitu mata kuliah karena malu-malu juga ini kalau bilang ini materi baru ndak formal. Baru kayaknya karena dasarnya komte juga bureng toh jadi dasar anak-anak juga bureng dan mau dikalah jadi kita jadi tuh teman-teman juga yang kemarin yang sebenarnya bodoh amat sih karena lihat ke temannya deh semangat temanku kejar 3.000 saya juga deh sebenarnya tuh tanpa disadari saling membantu triggernya dari teman-teman membantu untuk kasih naikin kasih maju ke teman-teman tak yang kuliah kau lagi supaya dapat kupon 3.000 iya yang kayak Rodi teman kita yang tercinta terkasih yang kayak Rodi itu bicara kok ndak dapat itu poin. Kalau udah bicara ke siapa langsung bicara. Add me di Muhammad Rodi Habib 11. Yang kayak gitu. Yang pengurusan kompren di zaman di masa pandemi. Waktu saya urus ke kompren 1 bulan baru dapat surat apakah itu belangko nilai belangko nilai SK kompren itu 1 bulan karena kan lockdown. Jadi kampus enggak buka. Lama di pengurusan. Pengurusannya itu via online tapi sayangnya jurusan belum begitu belum begitu bisa itu toh jalankan kepengurusan dengan secara online. Iya, tapi alhamdulillah kalau dengan sigapnya staf kita yang terkasih Pak Rusli selesai dan kita juga kompren terus mau juga ini bahas yang kan sebenarnya 11-12 ini pengalaman tato yang di pas mau bikin hasil. Bagaimana itu vibes-nya hasil corona sebentar lagi bayar SPP pengurusan ini iya itu juga karena kan persyaratannya untuk maju ke hasil harus ada nilai konfren. Nah ini konfren saya tunggu 1 bulan sementara deadline ini September mau wisuda orang tanggal berapa itu terakhir pendaftaran wisuda 25-20 terus bagaimana caraku ini supaya bisa kejar ini harus ini tutup di September. Jadi, di Agustus di Agustus harus ketutup di Agustus karena September itu orang wisuda. Jadi waktu konfren itu kan ada 3 dosen selesai itu 2 sisa 1 yang ilmu komunikasi ilmu komunikasi kebetulan dosennya itu minta 2 kali ujian. Harus ujian lisan sama ujian tulis. Waktu itu baru selesai ujian lisan, seharusnya ada ujian tulisan toh sudah itu, tapi karena pokoknya kalau kutunda lagi ini konfren tidak dapat tidak bisa selesai di Agustus. Wah berat sekali ternyata. Tidak bisa selesai di Agustus jadi bagaimana cara aku jadi minta ke dosen pengujiku. Pak bisa ini saya dikasih nilai tapi belum bisa selesai ujian tulisku karena harus kaburu pendaftaran hasil. Dan tidak bayar SPP. Karena itu jatuh-jatuhku udah mau bayar SPP di semester 9 karena sampai semester 8 jadi memang dia ke kuliah tuh. Iya betul. Jadi untungnya alhamdulillahnya dosennya baik Dia bilang oh iya tapi jangan lupa ya ininya
hasil tulisannya, ujian tulisnya, dan kasih enggak pada waktu itu, besoknya bisa saya urus hasilku. Tapi ternyata bisa ujian tutup di hari tanggal 28 Agustus. Terus di Yudis tanggal 31. Yudis tanggal 31, jadi betul-betul itu kalau dibilang mau bahas kita berdua ini yang kayak 3 tahun. Sebenarnya itu sih pandemi mungkin yang gara-gara paling tantangannya karena tantangan terbesar. Luar biasa. Tapi sampai pada akhirnya bisa jadi lulusan terbaik, itu sebuah kayak pencapaian yang luar biasa di masa pandemi, karena wisuda offline itu setiap jurusan cuma 2. Dan wah, karena dari dulu juga saya sih setiap kayak kalau masuk kampus lihat orang wisuda ya terharu. Mau kok wisuda juga nanti. Berharap nggak bisa juga seperti mereka. Iya, cuma kesedihannya itu karena pandemi. Mau wisuda bareng-bareng sama teman-teman di kampus ternyata nggak bisa. Tapi masih bersyukur karena masih bisa kita. Itu makanya suatu bukan dibilang suatu kesombongan, bukan, tapi suatu kesyukuran yang sangat luar biasa bisa ke wisuda offline di masa pandemi dan yang lain itu online. Jadi tapi semua lulusan itu menurut saya terbaik. Iya sih, apalagi selesai di waktu itu. Iya, yang bisa selesaikan studi dengan di masa yang semuanya orang mungkin. Ya, jadi itu tadi mungkin bincang-bincang kita mengenai Ikom UIN, mengenai wisuda UIN online yang hanya 2 setiap jurusan, dan yang itu 2 juga yang terbaik, yang paling jadi yang kayak itu yang susahnya ini. Pertanyaan terakhir ini untuk Saudari Arum. Apa yang menjadi cita-cita terbesar setelah lulus menjadi lulusan terbaik? Jangan sebutkan itu lulusan terbaik, karena menurutku itu semua yang lulus di masa pandemi itu terbaik menurutku. Kita bahas bagaimana nih setelah lulus sarjana ilmu komunikasi, apa harapan terbesar di masa depan? Kalau harapan banyak tapi yang untuk yang dekat-dekat ini sekali kayaknya lanjut S2. Cuma nggak tahu kapan karena kendala pandemi juga jadi agak mager. Kayak biasa tuh mungkin mengurus ada syarat ini dan itu. Oke, sahabat Rakyat News, itulah tadi bincang-bincang kita mengenai about ilmu komunikasi di UIN dan wisuda di masa pandemi anak UIN, terkhusus ilmu komunikasi angkatan corona. Saya Ica Kimi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.